بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد يا كريم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita masih bersama Nahjul Balaghah. Ayyuhal ikhwah, minggu yang lalu kita telah membaca apa yang diungkapkan Imam Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan yang akan datang kelak di zaman, yang akan datang menurut beliau. Dan ini ada pada antum semuanya. Saya kira dibawa malam ini ya. Minggu yang lalu telah kita bicarakan ada 3 hal yang diungkap oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, apa yang akan terjadi kelak di zaman akhir atau zaman setelah beliau, begitu beliau ungkapkan. Dan kita yakini hal-hal yang ada di sini adalah yang sedang di zaman kita sekarang ini terjadi, semua ini terjadi. Dan inilah keindahan, dan inilah yang sebenarnya yang sering kita ungkap-ungkap, yang sering kita ulang-ulangi berkali-kali, bahwa Imam Ali bin Abi Thalib, ungkapan beliau memang adalah ungkapan yang la tahudduhu hudud wa la tuqayyiduhu quyud, seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Kemarin kita sampai kepada ungkapan beliau, wa innahu sayati alaikum min ba'di zamanun laisa fihi syai'un akhfa minal haq. Akan datang setelahku nanti satu zaman, di zaman itu tiada sesuatu yang lebih tersembunyi dari kebenaran. Wala azhara minal batil, tidak ada yang paling nampak tersohor sekali seperti kebatilan. Wala aktsara minal kadzib 'ala Allah wa rasulih, dan di zaman itu banyak sekali orang yang bohong, yang menisbatkan hal-hal yang bukan dari Allah dan Rasulnya, tapi mereka nisbatkan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti yang telah kita bahas kemarin, ketika Muawiyah menyuruh Samra bin Jundub dengan 400.000 dirham untuk memutarbalikkan riwayat berkaitan dengan turunnya ayat untuk Imam Ali, wa minan nasi man yashrif nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad, agar itu disebut untuk Ibnu Muljam. Hal-hal semacam itu, sehingga dalam buku-buku ahadits pun penuh dengan hadis-hadis palsu yang tidak diungkapkan Rasulullah di zaman itu. Karena itu Al-Khu'i yang mensyarahi Nahjul Balaghah, beliau mengatakan zaman pertama yang beliau lihat ini ialah nampak sekali zaman Umawi, bagaimana ketika mereka banyak mengarang ahadits palsu, dan semuanya bisa dibeli dengan harta. Sampai ini kemarin kita sebutkan ada 3 hal. Yang pertama ini, tiada sesuatu yang lebih sembunyi dari hak, tiada sesuatu yang lebih tersohor dan nampak dari kebatilan. Dan yang terbanyak di zaman itu manusia ialah bohong, menisbatkan kepada Allah dan Rasulnya. Keempat, walaysa inda ahli dzalika zaman sil'atun abwara minal kitab idza tuliya haqqa tilawatih. Di zaman itu tidak ada sesuatu dagangan yang lebih bangkrut, tidak disenangi orang dari
Quran apabila dibaca dan ditafsirkan sesuai dengan keinginan Allah. Zaman itu orang yang membicarakan hak, orang yang mengambil dari Quran untuk menjelaskan isi Quran dan yang sebenarnya, orang jauhi. Orang gak mau dekati dia. Kalau orang punya dagangan gitu, paling tidak laku dagangannya. Orang paling jijik dan gak senang melihat kebenaran, melihat Quran ketika ditafsirkan atau dibaca dengan yang sebenarnya. Gak ada jual beli lebih bangkrut, abuar. Dagangan yang paling bangkrut ialah ketika ditampilkan Quran, dibaca dengan sebenarnya, artinya ditafsirkan, diartikan sesuai dengan isi dan kandungan Al-Quran yang disabdakan oleh Rasul atau oleh yang menerjemahkan Al-Quran, yaitu a'immatul athhar, atau yang sesuai dengan segi bahasa dan penafsiran Al-Quran itu sendiri. Dan itu juga kita lihat di zaman sekarang. Orang kalau menyampaikan isi Islam yang sebenarnya, orang ketika menyampaikan hal-hal Islam dengan serius, dengan hal-hal yang hak, orang gak mau dia. Orang kalau tampil dengan melawak, tampil dengan omong kotor, tampil dengan hal-hal yang tidak benar, tampil dengan hal-hal yang jelas-jelas melanggar ketentuan Allah, orang-orang semacam itu akan digemari di zaman semacam ini. Tetapi ketika menampilkan Quran yang sebenarnya, Quran yang benar-benar mengajak kepada kebenaran, Quran yang menganjurkan semua perintah-perintahnya maupun yang menyampaikan larangan-larangannya, ini nggak laku. Sebaliknya, coba lihat kelimanya, wala anfaqa minhu idza hurrifa an mawadhihi. Tetapi kalau Quran diputar balikkan, maka itu menjadi dagangan yang paling laris, yang paling digemari oleh orang. Kalau Quran disalahfahamkan tafsirannya, diajak kemana, kesana, kesini, tidak kepada ketentuan Al-Quran sendiri, maka itu merupakan satu sajian yang paling laris dan paling digemari oleh orang. Jadi akan datang, kata Imam Ali, satu zaman yang mana kalau Quran ini ditampilkan yang sebenarnya, orang bacakan pada orang di zaman ini ayat-ayat berkaitan dengan riba, mereka enggan mendengarkan. Bacakan mengenai jihad, bacakan mengenai harus kita berbuat baik sesama kita, wa qulu linnasi husna, sampaikan ayat-ayat yang sebenarnya, mereka enggan mendengarkannya. Ajak mereka untuk memutarbalikkan ayat, mereka ikuti. Kenapa? Masalahnya simpel. Karena orang di zaman itu yang digemari, yang hanya sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau Al-Quran itu menguntungkan pribadinya, menguntungkan partainya, menguntungkan golongannya, menguntungkan hal-hal tertentu, maka akan dipegang itu Quran, dianggap inilah yang sebenarnya. Tetapi kalau Quran itu menampakkan kesalahan mereka, kebatilan yang sedang mereka geluti, kealpahan yang sedang mereka lakukan, mereka akan tolak hal-hal semacam itu. Jadi lebih banyak menjual ayat-ayat Allah demi keuntungan-keuntungan pribadi. Apalagi antum kalau hidup di zaman kampanye, setiap kampanye ayat-ayat Allah dijual. Semua menarik Al-Quran untuk sesuai dengan pendapatnya, untuk sesuai dengan apa yang sedang ia rancang, walaupun hati kecilnya tahu ini nggak benar, tetapi mereka akan menutupi hati kecil dan membohongi hati kecil mereka. Yang penting kepentingan sesaat akan mereka peroleh. Jadi yang terjadi ialah Al-Quran ketika ditampilkan dengan sebenarnya nggak laku. Tapi kalau Al-Quran dirubah ayat-ayatnya, akan dikejar.
Dan ini penyakit-penyakit ahlul kitab yang sudah berkali-kali Allah melarang mereka untuk memperjualbelikan agama Allah, tetapi tetap mereka melakukan hal semacam itu. Coba kita dengarkan Al-Baqarah 41 ketika Allah menegur mereka, orang-orang yang memperjualkan ayat Allah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Jangan kalian jual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan hanyalah kepadaku kalian bertakwa. Hanyalah kepadaku kalian harus takut. Timbulnya orang mensajikan Quran dan memalsukan kandungan Al-Quran, menafsirkan seiring dengan hawa nafsunya karena mengejar kepentingan. Kedua, karena tidak ada lagi rasa takut pada Allah, maka ia berani melakukan apa saja. Samanan qalila. Dan banyak orang menjual ayat-ayat Allah dengan samanan qalila, tujuannya untuk memperoleh sesuatu, tetapi mereka keliru. Yang mereka kejar adalah sedikit. Anda mungkin tanya dengan saya, yang sedikit itu berapa nilainya? Artinya merubah hukum Allah disebut sedikit itu nilainya berapa? Para mufassirin menyebutkan sedikit itu ialah dunia seisinya. Dunia seisinya itu sedikit dibanding kita merubah ketentuan Allah dalam Al-Quran. Itu namanya samanan qalila. Padahal sekarang yang mereka kejar, kalau mereka berani merubah hukum Allah, yang mereka kejar cuman berapa sih? Untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Mereka mungkin dapat miliaran. Padahal menurut Allah samanan qalila itu dunia seisinya. Dan apapun yang kita miliki ini enggak kekal. Coba dengarkan An-Nahl, Allah berfirman 95, wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalila innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada pada kalian akan sirna, yang ada pada Allah akan kekal abadi. Karena itu kata Imam Ali, akan datang kelak satu zaman, orang di mana di zaman itu sudah tidak lagi mau mendengarkan Quran apabila didengungkan Al-Quran dengan yang sebenarnya. Jadi merubah Al-Quran bukan merubah hurufnya, ayyuhal ikhwah. Bukan. Quran nggak bisa dirubah hurufnya. Dibuang wawunya saja dunia semua tahu, setiap muslim. Tetapi yang diputar balikkan ialah penafsiran Al-Quran. Shaltut Syekhul Azhar, beliau pernah mengatakan, hancurnya tafsir Al-Quran di tengah-tengah kaum muslimin karena dua hal. Pertama, karena Quran dijadikan makmum bukan imam. Setiap golongan, setiap mazhab, setiap partai, setiap organisasi menyeret Al-Quran untuk membenarkan. Bukan ia sodorkan pikirannya kepada Al-Quran, kemudian yang diiyakan Al-Quran diiyakan, tidak, tapi dipaksa Al-Quran untuk mengiyakan. Yang tadinya Quran merupakan imaman wahuda menjadi makmum. Kedua, kata Shaltut, terlalu banyaknya kita menyeret Al-Quran kepada dunia sen yang belum pasti. Kita paksakan bahwa ayat ini menunjukkan hal semacam itu. Ketika sen berubah, maka akan hilanglah Al-Quran. Karena orang yang merubah Al-Quran, dan dalam Al-Quran ada syariat dan hukum Allah, pasti akan, dan ini penting, pasti ia akan berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dengarkan An-Nahl 116-117. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun
litaftaru 'ala Allahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun mata'un qalil walahum 'adzabun alim. Jangan kalian lepaskan, biarkan lidah kalian dengan enak mengatakan ini halal, ini haram, untuk kalian berbohong di hadapan Allah. Karena yang berhak mengatakan halal dan haram cuman Allah. Jangan kalian, kata Allah, membiarkan lidah-lidah kalian mensifati, mengvonis ini halal, ini haram, untuk berbohong di hadapan Allah. Mereka yang berbohong tidak pernah akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tetapi ayat berikutnya, coba antum perhatikan 117-nya. Kenapa mereka merubah hukum Allah? Allah sebut di sini mataun qalil. Yang mereka kejar ialah kenikmatan yang sedikit. Di balik itu walahum azabun alim, siksaan yang amat sedih. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang melarang manusia untuk menjual belikan ayat-ayat Allah sangat banyak sekali, sehingga bisa kita fahami bahwa Al-Quran adalah yang berhak nafsirkan Al-Quran, penggandeng Al-Quran itu sendiri, yaitu Ahlu Baitil Mustafa. Dan setiap menjual ayat Allah, menukar balikkan tafsir ayat Allah karena mengharapkan keuntungan sesaat, mereka tetap disebut oleh Allah orang-orang yang paling rugi dalam bisnisnya, yang paling rugi dalam perbuatannya semacam ini. Fama rabihat tijaratuhum, kata Allah, tidak pernah beruntung mereka. Sekali lagi, akan datang satu zaman. Zaman itu Quran kalau dibaca dan ditafsirkan dengan sebenarnya merupakan sesuatu yang paling gak disenangi orang. Kalau dagangan yang paling membawa kebangkrutan karena tidak ada peminatnya. Tetapi kalau diputar balikkan ayat-ayat Allah, maka di tempat itu Al-Quran akan disenangi. Al-Quran ini kan sudah asing di tengah-tengah kita, ayyuhal ikhwah. Kalau kita mau merenungkan, Allah, bagaimana asingnya Al-Quran di tengah-tengah kita ini. Quran kadang-kadang dalam pesta kaum mukminin, haflah mereka ini, Quran dibaca paling lama 5 menit, itu pun jarang orang mendengarkan. Dibaca saja. Padahal ayatnya idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi kaum muslimin entah karena apa, mendengar saja tidak nafsu dengan Al-Quran. Silahkan anda lihat di haflah-haflah kita kaum muslimin, dengan penuh rasa kita malu di hadapan Allah dan memprihatinkan, 5 menit toh mereka nggak sabar mau berhenti mendengarkan. Padahal mendengarkan toh akan memperoleh pahala dari Allah, rahmat dari Allah. Tapi nyatanya kalau ada hal yang lain, mungkin mereka lebih khusyuk mendengarkan. Kalau ada pelawak sedang melawak, orang mungkin marah kalau kawannya berbicara karena takut nggak konsentrasi mendengar. Tapi kalamullah, Al-Quran dibaca, yang rokokan tetap dengan rokokannya, yang berbicara tetap berbicara, mungkin membicara ngumpat orang lain, mungkin merancanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu saat Al-Quran dibaca. Kalau sudah mendengarkan saja sulit, apalagi mempraktekkan Al-Quran. Ini mungkin yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ketika Rasul mengangkat tangan mengeluh kepada Allah. Wa qala Rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku, umatku membekot Al-Quran ini, meletakkan di sana paling beragam. Nah, begitulah Imam Ali mengatakan, walaysa inda ahli dzalika zaman sil'atun abwar minal kitab idza tuliya haqqa tilawatih wala anfaq minhu idza hurrifa an mawadhi'ih. Kalau Quran dibuat lelucon orang senang. La ilaha illallah, kalamullah. Katanya Rasul kalau menerima Al-Quran ini berpeluh walaupun di musim dingin. Qaulan thaqila, ungkapan yang berat.
Bahkan Allah menggambarkan Quran ini kalau diturunkan di gunung, gunung-gunung akan pecah hancur. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tapi hati manusia kadang-kadang mendengar Al-Quran tidak lagi memperhatikan bagaimana harusnya Al-Quran dibaca. Karena itu akan saya bacakan, saya kutip dari kitab Al-Haya, beberapa ungkapan dari Al-Imam Al-Baqir maupun Imam Ja'far berkaitan dengan orang yang membaca Quran ini bermacam-macam. Ada yang membaca dengan mempraktekkan, ada yang membaca untuk show dan menjual belikan ayat Allah demi kepentingan pribadi. Ada lagi cuman yang ditoto huruf-hurufnya, suaranya, tajwidnya, dan itu harus ya, bukan nggak boleh, harus bahkan. Tapi yang ditoto cuman itu, kandungannya. Ini mungkin yang sering kita baca sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, au kama qal rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang membaca Al-Quran tapi Quran itu sendiri melaknatnya, wa na'udzubillah. Ada ungkapan dari Al-Imam Al-Baqir, beliau bersabda, qurra'ul Qur'ani salasa, rajulun qara'al Qur'an fattakhadhahu bidha'atan wastajarra bihil muluk wastatala 'alan nas. Orang membaca Quran ini ada tiga. Yang membaca, yang menafsirkan, yang mengkaji Al-Quran ada tiga. Pertama, orang membaca Quran, mengkaji, menafsirkannya, dan Quran itu dijadikan dagangan. Yang dengan dagangan itu ia akan sajikan kepada raja-raja, kepada orang-orang yang punya jabatan, atau dia untuk menampakkan show depan manusia. Kalau saya mengkaji, saya membaca, saya menafsirkan, dan begitu. Quran nanti kalau ini tujuannya, walaupun pemimpin-pemimpinnya bertentangan sama Al-Quran, dia tetap memuji, tetap menganggap baik perbuatannya itu karena mengharap sesuatu. Pertama. Kedua, wa rajulun qara'al Quran fahafidha hurufahu wa dhayya'a hududah. Yang kedua, orang membaca Quran tapi yang diperhatikan cuman hurufnya, zahirnya, tajwidnya, bacaannya, suaranya. Sekali lagi, tajwid, bacaan, suara harus. Tetapi kan bukan cuman itu. Kata Imam Baqir, yang cuman yang dijaga hurufnya, tetapi dhayya'a hududahu. Ia tidak pernah mempraktekkan ketentuan-ketentuan Al-Quran. Disia-siakan, dicampakkan semua ketentuan-ketentuan Al-Quran. Keempat, warajulun qara'al Qur'an wa wada'a dawa al-Qur'an ala da'i qalbih. Yang ketiga, ketiga ialah orang yang membaca Al-Quran kemudian ia jadikan Quran ini sebagai obat untuk mengobati semua penyakit hatinya. Karena Quran itu menurut Al-Quran adalah syifa'un wa rahmah. Ternyata yang baca tiga, yang mengkaji Al-Quran tiga, yang sukses cuma satu. Karena yang satu dan dua semuanya bukan karena Al-Quran, tapi karena kepentingan pribadi. Al-Imam As-Sadiq beliau juga pernah menyebutkan, wahdar an taqa'a min iqamatika hurufah fi idha'ati hududih. Hati-hati kamu cuman memperhatikan, meluruskan hurufnya, tapi di waktu yang sama kamu sia-siakan semua ketentuan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kalau disajikan dengan sebenarnya di zaman itu orang lari. Karena apa sih? Karena kalau dibaca sebenarnya dia nggak mendapatkan manfaat dari itu. Sementara dia ingin jadikan Quran ini dagangan yang dia bisa memperoleh hasil dari dagangan tersebut. Ini ungkapan seperti juga diungkapkan oleh Al-Imam As-Sadiq. Agak panjang, cuman
hampir sama, bahwa ada manusia-manusia membaca Al-Quran cuman ingin mendekatkan diri kepada pejabat-pejabat untuk menampakkan di hadapan manusia bahwa dia adalah orang yang pandai. Fadzalika min ahlin nar, itu penghuni neraka, kata Imam Ja'far. Atau orang yang membaca Quran, ia perhatikan huruf-hurufnya tapi ia sia-siakan ketentuan-ketentuannya. Fadzalika min ahlin nar, kata Imam Ja'far, itu juga tergolong orang yang masuk neraka. Yang terakhir, orang membaca Quran kemudian dia mengamalkan muhkam dan mutasyabihnya, melaksanakan perintahnya, menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan yang diharamkan Al-Quran, itulah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah yang terjadi. Sekali lagi Imam Ali menyebutkan zaman itu di mana kalau orang membaca Al-Quran dengan sebenarnya, menafsirkan dengan sebenarnya, orang akan yang dibawa sesuatu yang tidak laku. Sebaliknya kalau diputar balikkan adalah sesuatu yang laku. Keenam, wala fil biladi syai'un ankaru minal ma'ruf wala a'rafu minal munkar. Di zaman itu kelak tidak ada yang lebih mungkar dari ma'ruf dan yang lebih ma'ruf dari mungkar. Artinya apa? Zaman ketika Quran sudah diputar balikkan, zaman ketika orang cuma hidup untuk mementingkan kepentingan pribadinya dan hal-hal yang membawa dirinya memperoleh keuntungan, di zaman semacam itu yang mungkar jadi ma'ruf dan yang ma'ruf jadi mungkar. Terbalik otak manusia di zaman itu. Tidak ada sesuatu yang paling mungkar seperti ma'ruf. Jadi sesuatu yang baik sudah asing, sesuatu yang tidak baik menjadi lumrah. Antum kalau jujur, ini zaman kita. Zaman kita ini al-ma'ruf jadi mungkar. Dan sebaliknya, ma'ruf mungkar jadi ma'ruf. Asing. Orang melakukan kebaikan itu seperti dianggap, wah kamu bodoh, tertindas hidupmu. Apalagi pegawai kalau jujur pasti ditertawai oleh semua rekan-rekannya. Pedagang kalau jujur ditertawai. Kalau penipu dianggap pandai dan lihai. Ini zaman kita sekarang. Ini yang diungkapkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sudah tidak ada lagi ma'ruf dan mungkar, campur aduk, bahkan yang mungkar ma'ruf dan yang ma'ruf mungkar. Orang amanat ditertawakan, orang jujur ditertawakan, penipu dianggap lihai dan pandai, pembohong dianggap lihai dan pandai. Apabila di satu zaman yang ma'ruf sudah tidak lagi didengungkan dan mungkar tidak dicegah, maka zaman semacam itu adalah zaman yang paling buruk dan akan membawa kita kepada kehancuran. Kadang-kadang zaman semacam inilah memunculkan pemimpin yang zalim untuk menindas kita. Karena ketika orang sudah tidak peduli dengan ma'ruf, padahal para anbiya itu tugas mereka ialah untuk menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Tetapi kalau ma'ruf tidak pernah lagi diamalkan dan dianjurkan, mungkar tidak lagi dicegah, yang terjadi ialah mungkar menjadi ma'ruf dan ma'ruf menjadi mungkar. Bahkan banyak hal keindahan yang ada pada Islam ini jadi asing di tengah-tengah kita, walaupun urusannya bukan ma'ruf dan mungkar. Karena sudah lamanya kita nggak praktek keindahan itu. Satu contoh, ada ungkapan-ungkapan yang kurang enak didengar,
kalau kita mendengarkan, tapi itu sering ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau orang melihat rumah sakit bersih, dia teriak, oh seperti rumah sakitnya Kristen ya. Seakan-akan Islam sudah nggak punya lagi kebersihan, padahal nggak perlu bilang begitu. Ini ya memang milik Islam. Kalau ada orang menepati janji jam 2 datang, seperti orang barat saja kamu tepat janjinya. Ini sepertinya milik kita. Karena sudah asingnya, nggak pernah kita pakai, akhirnya kita anggap ini punya orang lain. Ini milik kita. Hal-hal yang ma'ruf, kebaikan semacam ini, ketika tidak lagi dipraktekkan di tengah-tengah zaman itu, maka jadi asing. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi di zaman kita sekarang ini, yang bisa kita saksikan kalau kita membaca majalah, surat kabar, melihat TV, hal-hal yang aneh yang tidak orang jijik mendengarkan, sudah menjadi sesuatu yang enak disajikan dan tidak ada beban yang menyampaikan. Antum saksikan di TV-TV ini, dalam acara-acara yang suka mensajikan hal-hal yang tidak enak didengar, entah itu fakta, entah itu drama, entah itu apa-apa namanya di TV itu, nanti orang-orang yang melakukan perilaku keji ketika ditanya menjawab dengan enteng, santai saja, seakan-akan sudah biasa. Jadi ma'ruf jadi mungkar, dan mungkar jadi ma'ruf. Padahal orang yang meninggalkan ma'ruf menurut Al-Imam Ali tidak mengingkari mungkar, walaupun dengan hatinya saja, apalagi dengan lidahnya, tangannya. Coba dengarkan bersama ungkapan Imam Ali, man taraka ingkaral munkar biqalbi wa yadih wa lisanih fahuwa mayyit bainal ahya. Siapa yang sudah meninggalkan menegur kemungkaran walau hanya dengan hatinya atau lidahnya atau tangannya, maka sebenarnya dia ini adalah mayyit, orang mati, hidup di antara orang hidup. Mati sudah. Karena orang mati dalam definisi Al-Quran itu bukan cuma ketika rohnya tidak ada. Banyak orang mati yang masih hidup. Orang-orang yang berpaling dari Allah dan Rasulnya disebut mati oleh Al-Quran. Orang yang tidak lagi mengingkari mungkar, mereka itu adalah orang yang mati hidup di tengah-tengah orang yang masih hidup. Orang yang mati berjalan di tengah-tengah orang hidup. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau pernah bersabda, innallaha la yubghidul mu'min ad-dha'if alladhi la dina lah. Qila wa mal mu'minu ad-dha'if alladhi la dina lah? Qala alladhi la yanha 'anil munkar. Kata Rasulullah, Allah membenci orang mukmin yang lemah, tidak memiliki agama lagi. Orang tanya sama Rasulullah, siapa mukmin yang lemah, gak ada agamanya itu? Kata Rasulullah, yang tidak lagi mencegah kemungkaran. Orang kadang-kadang menganggap begini, kalau zaman ini yang ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf, orang menegur mungkar gak ada lagi. Orang menyampaikan ma'ruf juga pilih-pilih. Kalau yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk diri saya sampaikan. Kalau saya sampaikan mungkar ini kepada dia, nanti ada madharrah untuk bisnis saya, untuk keluarga, untuk diri saya, dia akan tinggalkan. Seakan-akan amal ma'ruf nahi mungkar ini mendekatkan ajal atau mengurangi rizki. Padahal janji Rasulullah, amal ma'ruf nahi mungkar tidak mendekatkan ajal, tidak mengurangi rizki. Tetap ajal ditentukan oleh Allah, tetap rizki ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang, sekali lagi, minggu lalu saya katakan ya, jangan pernah menuduh zamannya yang rusak, tapi orang yang hidup di zaman itu. Kadang-kadang orang mau kurban Islamnya, kurban semuanya, mungkar dibiarkan, walaupun apapun yang penting dia akan memperoleh sesuatu.
Terus orang nggak bisa tegas gitu, kata orang Jawa, nggak bisa berani mengatakan ini mungkar, ini keliru. Saya harus nyampaikan. Kamu ikuti ya, tidak, terserah. Takut mengatakan begini karena mungkin kalau diungkapkan yang semacam ini akan nggak mendapat sesuatu. Padahal kata Imam Husain, siapa yang rela, siapa yang mengkorbankan kerelaan Allah demi keuntungan sesaat dari manusia, Allah tidak akan memberikan keuntungannya di tangan orang tersebut. Jadi Anda punya kawan bisnis yang sering beli barang Anda, ketika melakukan mungkar Anda kan takut menegur, kok saya tegur ini nggak beli lagi, buyar bisnis saya. Ketika ini yang terjadi, kata Imam Husain, Allah tidak pernah akan memberikan keuntungan Anda dari orang itu ketika Anda mengorbankan kerelaan Allah demi memperoleh sesuatu dari orang itu. 6 atau 7 tahun lalu pernah terjadi, mungkin saya pernah ceritakan atau enggak, wallahu a'lam. Yang penting terjadi. Ada pengusaha muslim, 2 pengusaha muslim dari Jepara sedang transaksi di Bali, ratusan ribu dolar yang ditransaksikan. Transaksi dengan orang dari luar, saat itu entah dari Prancis atau dari Eropa yang penting. Ketika dijamu 2 orang haji muslim yang sedang mau transaksi ini, dijamu oleh yang akan membeli barang dia di Bali di hotel mewah, disajikan satu meja makanan-makanan termasuk khamr, arak dan semuanya. Dia seorang Perancis yang nggak kenal agama. Duduk di meja itu, kata satu yang haji, yang satu muslim berkata, silahkan, saya maaf nggak bisa duduk di meja ini karena ada hal-hal yang dilarang oleh agama saya mau duduk di meja sendiri, saya makan sesuai yang dihalalkan oleh agama saya. Kata yang satu, kamu jangan begitu, ini transaksi ratusan ribu dolar, bisa gagal. Yang Perancis bangun memberikan orang tadi di mejanya sendiri apa yang dia minta. Setelah selesai makan, kata yang Perancis, saya akan jual beli hanya dengan Anda, karena hanya Anda jujur dengan agama Anda dan konsekuen, berarti Anda bisa diajak bisnis. Tapi yang ia menjual agamanya demi keuntungan, sorry, saya nggak bisa kerja dengan Anda. Ini dan ini mungkin Anda sering menyaksikan, tapi kadang-kadang orang ini takut dibayangi oleh hal-hal sesat. Padahal wa alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'nantu, begitu sabda Imam Shadiq, aku tahu rizkiku tidak pernah akan dimakan orang lain, karena itu aku tentram. Itulah ada ungkapan dari Al-Imam Ali, innal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la yuqarribani min ajal wala yunqisani min rizqin walakin yudha'ifani thawab wa yu'azzimani al-ajr wa afdalu minhuma kalimatu haq inda imamin jair. Sesungguhnya amal ma'ruf nahi mungkar tidak mendekatkan ajal, tidak mengurangi rizki, tetapi melipat gandakan pahala dan membesarkan pahala. Dan yang terbaik daripada amal ma'ruf nahi mungkar ialah mengungkapkan kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Tetapi ketika zaman sudah yang ma'ruf jadi mungkar dan mungkar jadi ma'ruf, yang terjadi ialah yang sedang kita hadapi zaman ini. Kita doa jarang diterima oleh Allah, padahal janji Allah, ud'uni astajib lakum. Coba kita dengarkan apa disabdakan oleh Al-Imam Ali, pintu kota ilmu Rasul. Beliau bersabda, la tatruku al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar fayuwalli 'alaikum syirarukum thumma tad'un fala yustajab lakum. Jangan kalian tinggalkan amal ma'ruf dan nahi mungkar, maka kelak Allah akan menjadikan pemimpin kalian dari orang-orang yang jelek di antara kalian, dan di saat itu kalian berdoa enggak dikabulkan oleh Allah doa kalian. Akan datang, kata Imam Ali, satu zaman
manusia di zaman itu yang ma'ruf jadi mungkar dan mungkar jadi ma'ruf. Cucu Imam Ali, Imam Baqir menambahi juga kelak di akhir zaman, kata Imam Baqir begini, yakunu fi akhir zaman qaumun yattaba fihim qaumun mura'un yataqarra'un wa yatanassakun hudatha sufaha la yujibuna amran bima'ruf wa la nahyan 'an munkar illa idza amanu adh-dharar yatlubuna li anfusihim ar-rukhas wal ma'adhir. Nanti di akhir zaman ada orang-orang yang satu kaum yang diikuti adalah muraun, orang-orang yang cuman amal perbuatannya penuh riya, show saja. Terus pura-pura membaca, pura-pura ahli ibadah di depan orang tapi. Jadi kalau amamun nas depan manusia sultan. Tapi kalau sendirian syaitan. Kalau di hadapan orang menampilkan kekhusyuannya. Ini disebut oleh Imam Baqir, akan datang akhir zaman nanti. Manusia yang diikuti adalah cuman mura'un, orang-orang yang cuman penuh dengan riya, so. Terus yataqarra'un, yatanassakun, pura-pura baca, menusuk ahli ibadah, sufaha, orang-orang bodoh, kata Imam Baqir. Mereka enggak mewajibkan amal ma'ruf dan nahi mungkar kecuali kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu menyelamatkan diri mereka daripada bahaya. Kalau seperti tadi itu negor orang yang bakal merugikan, nggak berani dia. Terus wa yatlubuna li anfusihim ar-rukhas wal ma'adhir. Pandai-pandai sering minta alasan, cari udzur kalau ini nggak wajib. Diartikan sendiri sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu yang diungkapkan oleh Imam Ali, wala fil biladi syai'un ankar minal ma'ruf wala a'raf minal munkar. Terus faqad nabadzal kitaba hamalatuh wa tanasahu hafadatuh. Kitab ini telah dicampakkan oleh pemegang-pemegangnya. Semestinya hamilul Quran yang amilul Quran, yang memegang Quran, yang mengamalkan Quran. Tetapi sekarang yang mendapat yang menghafalkan Quran atau yang membawa Al-Quran ini telah mencampakkan isinya. Kalau ikut Quran dianggap nggak bisa hidup yang enak gitu. Mungkin antum sering dengar ada ungkapan-ungkapan orang yang nggak benar, semboyan-semboyan yang nggak benar. Ini termasuk salah satu tafsiran orang mencampakkan Al-Quran. Mencampakkan Al-Quran artinya mencampakkan hukum Allah, mencampakkan ketentuan Allah, halal dan haram Allah. Sekarang banyak suara-suara di luar, mungkin antum juga dengar, cari yang haram itu repot, apalagi yang halal. Gitu orang, di mana-mana diungkapkan. Artinya apa? Artinya kalau kamu ikut Al-Quran, mana yang halal, mana yang haram, kamu bisa-bisa nggak makan. Sekarang kondisi sulit, cari yang haram sulit, apalagi yang halal. Ini ungkapan sangat keliru. Ini ungkapan dari orang-orang yang ingin menafikan Al-Quran atau membuang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat yang ingin mengatakan bahwa kalau ikut ketentuan Al-Quran dalam if'al wala taf'alnya, perintah dan larangannya, kita akan hidup sangat-sangat terkekang, nggak bisa hidup layak. Ini penafsiran-penafsiran dan pemahaman-pemahaman orang-orang yang ingin merusak Islam itu sendiri. Ini sebenarnya racun-racun yang disebarkan oleh Zionis di tengah-tengah kaum muslimin yang kebetulan banyak bodoh terhadap Islamnya sendiri. Maka dimakan, karena kebodohan mereka dimakan oleh hal-hal semacam ini. Terus dianggap kalau dengan Quran gak modern, kalau meraktekkan isi Islam ketinggalan zaman, kalau hidup dengan Al-Quran, perintah Allah, perintah Rasul, ketentuan Allah, ketentuan Rasul, nanti gak bisa apa-apa. Siapa yang bilang begitu? Al-Quran ini ialah kalamullah. Yang menentukan hukum dalam Al-Quran itu Allah. Allah itu yang tahu apa yang terbaik di zaman turunnya Al-Quran, dan apa yang terbaik di abad 21, dan apa yang terbaik sampai hari kiamat untuk mengikut Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Gak perlu kita minder dengan Al-Quran. Bahkan teriakkanlah bahwa aku Muslim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah
wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tampilkan aku muslim dengan mempraktekkan isi Al-Quran, mempraktekkan ketentuan Rasulullah. Bukan kita menjadi orang yang terbelakang. Walaupun kadang-kadang Islam disalah tafsirkan. Karena itu kata Imam Khomeini, ada Islam Muhammadi, ada Islam Amriki. Sekarang ini banyak penafsiran-penafsiran di tengah-tengah kaum muslimin menampilkan Islam tapi bukan dari Islam. Islam yang cuman ini haram syirik, ini nggak boleh, wanita harus gini, semua digenggam. Kalau Islam Amriki begini modelnya memang sulit. Tetapi kalau Islam Muhammadi yang yusrun, mudah dan bisa hidup di setiap zaman, maka indah. Dengarkan ayat Al-Quran ketika Allah menjamin orang yang beramal soleh sesuai dengan Al-Quran, orang itu akan hidup bahagia di dunia. Saya tekankan juga ya, jangan suudzon sama Islam. Jangan kita menganggap Islam yang kita anut ini cuma ingin membahagiakan kita di akhirat, di dunia apa adanya. Tidak. Islam mau memberikan kebahagiaan kita di dunia sebelum akhirat. Dengarkan firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh dan dia mukmin, dari lelaki maupun wanita, kami akan berikan kehidupan yang thayyibah, yang layak, yang indah, yang enak di dunia. Baru kita akan berikan balasan kelak di akhirat. Balasan di dunia dulu. Jadi kadang-kadang Islam dianggap Islam yang kalau kita ikut Islam kolot, terus orang mau mencampakkan. Ini kan datangnya dari Barat. Barat itu maju karena mereka membuang Injil mereka. Karena Injil mereka penuh dengan khurafat, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai. Tetapi kita mau latah, mau ikut-ikutan Barat. Ketika mereka buang kitab mereka, mereka maju. Ayo kita buang juga Quran kita supaya kita maju. Bukan maju, tambah terjerumus kita. Jadi kata Imam Ali, faqad nabadal kitab hamalatuh, pemegang Al-Quran telah mencampakkan Al-Quran, wa tanasahu hafadatuh. Karena itu ya kembalinya sebenarnya bagaimana Quran itu hidup kembali seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian berikutnya ini akan kita sambung minggu yang akan datang. Fal kitabu yawma idzin wa ahluhu manfiyan taridan, bahwa Quran dan pemegang Quran yang sebenarnya akan diasingkan oleh orang. Lihat a'immatul adhar dalam perjalanan hidupnya, pendamping Al-Quran selalu disingkirkan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena kalau yang megang Quran itu mereka, karena Quran akan dipraktekkan dengan sebenarnya dan tidak akan diajak untuk memperoleh kepentingan orang-orang tertentu. Itu sebagian, dan minggu depan masih kita akan akhiri insyaallah pertemuan ini. Tetapi sebelum saya akhiri, seperti yang saya janjikan pada setiap pertemuan, kita akan akhiri dengan cerita mengenai ilmu Imam Ali dengan apa-apa yang telah terjadi. 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu kita ceritakan berkaitan dengan, masih ingat? Dengan apa? Orang suami istri yang berkelahi semalam suntuk, karena itu anak sendiri. 2 minggu yang lalu saya ceritakan berkaitan dengan budak. Sekarang juga saya ingin akhiri dengan cerita pada suatu subuh dalam pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk ke masjid, tahu-tahu di mihrab tempat sholat ada seorang tidur di situ, tengkurap, nggak nampak wajahnya. Umar berkata kepada budaknya, bangunkan, kita mau sholat. Ketika dibalik, ternyata dia pakai pakaian wanita. Ketika dibalik, ternyata lelaki memakai baju wanita dan terbunuh
dan mengalir darah, baru terbunuh orang itu, mayit. Umar berkata, singkirkan dari tempat itu, taruh letakkan yang jauh, kita sholat. Setelah sholat, beliau berkata pada Imam Ali bin Abi Thalib, setelah selesai dipanggil Imam Ali, apa ini wahai Ali? Kata Imam Ali, ya Umar, perintahkan orang ini yang mati agar dikubur, dan tunggu sampai di mihrab kamu menemukan anak bayi di mihrab, di tempat yang sama. Katanya Umar, hai Ali, apa hubungannya mayit dengan anak bayi di mihrab yang sama? Imam Ali hanya mengatakan, beginilah akhbarani akhi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Begitulah aku diberitahu oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Setelah 9 bulan di waktu subuh yang sama di mihrab itu dijumpai anak bayi yang baru lahir. Ketika itu Umar spontan ingat apa yang diungkapkan oleh Imam Ali, dan orang semua tambah heran apa sebenarnya yang terjadi. Dibawa bayi itu kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka berkata, ini bayi yang dulu engkau katakan untuk menyelesaikan hukum urusan yang terbunuh di mihrab itu, tunggulah bayi di tempat yang sama. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, panggilkan murdhi'ah yang bisa menyusui anak ini dari Baitul Mal. Dipanggil murdhi'ah. Lahirnya anak itu, ini riwayat dari Ibnu Abbas, lahirnya anak itu di bulan Muharram ketika ditemukan di mihrab. Imam Ali berkata kepada murdhi'ah yang diperintahkan dari Baitul Mal, yang menyusui, hei wanita, nanti di hari raya Idul Fitri, kalau ada seorang wanita datang menemui anak bayi ini, panggilkan aku dan serahkan wanita itu kepadaku. Orang heran, apa sebenarnya yang terjadi, hubungannya kepada anak, kepada wanita. Persis waktu Idul Fitri, datang seorang wanita yang rupawan, cantik sekali, mendekati bayi itu, kemudian dipeluk bayi tersebut sambil cucuran air mata. Wanita itu berkata, ya mazlum ibnal mazluma ibnal zalim, hai anak yang mazlum, teraniaya, dari ibu yang mazlum, teraniaya, dari seorang ayah yang zalim. Kata yang menyusui, sekarang kamu harus aku bawa kepada Ali bin Abi Thalib. Kata wanita itu, tolong jangan dibawa aku ke Ali bin Abi Thalib, aku nanti akan malu di depan orang. Kata wanita yang menyusui, tidak harus engkau aku bawa ke Ali bin Abi Thalib. Akhirnya wanita itu berkata, aku ajak kamu ke rumahku. Sampai di rumah wanita yang menyusui disogok berapa uang, 2 pakaian, ratusan dirham. Kata dia, tolong jangan sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah selesai di hari itu juga sore, Imam Ali memanggil wanita itu, panggilkan wanita yang menyusui anak yang ditemukan di mihrab, datang. Kata Imam Ali, mana wanita itu? Kata perempuan itu, enggak ada yang datang. Kata Imam Ali, aku tidak pernah bohong dan tidak pernah dibohongi oleh kekasihku Muhammad. Habibi Muhammad telah berkata, ia akan datang wanita itu. Kenapa kamu wahai musuh Allah? Dimarahi oleh Imam Ali. Apakah kamu cuma mendapatkan sogokan dari wanita itu? Iya. Dia mengaku sampai menangis. Aku sekarang akan pergi ke rumahnya, aku panggil. Kata Imam Ali, percuma. Wanita itu telah pindah rumah, meninggalkan rumahnya, dan kamu gak bakal menemukan. Tapi sekali lagi, tunggu nanti kalau Idul Adha, ia akan datang. Dan sekali lagi, jangan kamu mau apapun bujukan dia. Persis waktu Idul Adha, datang lagi wanita itu, memeluk sang bayi itu sambil berkata, yabnal mazlum, yab mazlum, ibnal mazluma, ibnal zalim. Kata wanita itu, sekarang tidak ada alasan, harus aku antarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dia bilang jangan, dia bermacam-macam minta. Kata dia, tidak, aku sudah sumpah sama Ali bin Abi Thalib untuk membawa engkau pergi ke tempat beliau. Dipeganglah wanita itu, kemudian diajak kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali berkata kepadanya,
biar aku yang cerita atau engkau yang menceritakan keadaanmu? Kata wanita itu, biar aku yang cerita wahai Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali, ceritakan sekarang ceritamu. Kata dia, aku dari wanita Ansar. Ayahku mati, gugur syahid bersama Rasulullah. Ayahku bernama Amir bin Sa'ad al-Khazraji. Ibuku wafat waktu khilafah Abu Bakar. Kemudian aku hidup sendiri. Tidak ada saudara, tidak ada ayah dan ibu di rumah sendiri. Aku bisa senang karena dengan tetangga-tetanggaku aku kumpul, sebayaku, seumurku. Kita melakukan sholat, puasa, terus kita. Suatu hari ada seorang wanita tua datang, di tangannya tasbih, sambil dengan tongkat ia berjalan memampiri kita. Setelah tanya pada kita satu-satu namanya, ia tanya pada namaku. Mengenai namaku, ku jawab namaku Jamilah. Ia tanya, apakah engkau punya ayah dan ibu? Ku katakan telah tiada, mereka berdoa. Apakah engkau telah kawin? Tidak, aku hidup sendiri di rumahku. Kata wanita tua itu, maukah aku hidup denganmu? Kita bareng-bareng bertaat kepada Allah. Kata wanita ini, karena aku melihat orang tua ini khusyuk dengan tasbihnya, dengan selalu membaca ayat-ayat Quran, aku terima dengan senang dan ku jadikan ia sebagai ibuku. Aku katakan, silahkan aku jadikan engkau sebagai ibuku. Kata wanita tua itu, tapi aku tidak mau kalau rumahmu ramai mengganggu kita beribadah. Aku mau rumahmu kosong supaya enggak datang lagi tangga-tanggamu itu. Kata dia, iya, masuklah ke rumah. Kata wanita ini, ku beri orang tua itu makanan. Ketika melihat makanan nangis. Dia bilang, aku tidak bakal makan, aku masih puasa, biar aku sholat. Sampai Isya dikasih makanan yang enak, dia menangis, disuruh menukarkan makanan yang tidak enak. Makan sedikit, sholat, terus besoknya puasa lagi. Aku bahagia sama wanita itu. Terakhir kata wanita tua itu, maukah engkau aku datangkan anak perempuanku seumur dengan kamu, supaya bisa membarengi kamu dalam kehidupanmu di rumahmu? Dia juga ahli ibadah dan kini. Kata dia, mau, tapi jangan sampai lagi ada kawan-kawanmu masuk ke rumah ini, karena anakku pemalu. Dia cuman malamnya ibadah, siangnya puasa. Aku bilang, silahkan datangkan. Dia keluar. Di hari berikutnya datang dengan membawa wanita sebaya aku, tapi dia menutup semua wajahnya kecuali matanya. Aku persilahkan masuk, dia sholat, dia semuanya. Akhirnya aku katakan, tidakkah engkau membuka wajahmu? Dia diam. Sampai ia minta agar di kamar. Setelah di kamar, ternyata dia itu bukan wanita, tetapi lelaki, lelaki bukan wanita. Lelaki itu mabuk, kemudian memaksa aku, ingin memperkosaku. Aku melawan, aku nggak mampu. Akhirnya ia memperlakukan perilaku keji. Akhirnya aku bunuh anak orang tua itu. Aku campakkan ke mihrab dan kemudian aku bunting. Dan inilah adalah anakku. Imam Ali cuma mengatakan, Allahu Akbar, sadaqa khalili Muhammad. Benar kekasihku Muhammad, memang Rasul telah menceritakan padaku itu akan terjadi kelak di zaman ini. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.